Ya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Sal Seniaga. Kali ini jangan lupa tetap sambil menjaga kesehatan gitu ya, sambil menjaga stamina. Mau cerita terkait dengan beberapa hal gitu ya. Sepak bola sudah kembali ramai di Inggris, misalkan sepak bola sudah mulai. Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, maupun liga-liga di Eropa sudah mulai ini. Nah, ada beberapa yang menarik dari bagian sepak bola. Salah satunya stadion. Nah, video ini akan bahas stadion di Liga Inggris gitu ya. Khususannya di Liga Primer. Yang khusus ini. Kita bicara soal sepak bola. Tentu bahasan utama tertuju pada pemain, pelatih, taktik, dan juga supporter. Tapi tentu saja ada salah satu faktor yang paling penting daripada itu semua, yakni stadion. Stadion adalah tempat di mana pertandingan dapat digelar. Stadion juga bisa jadi tempat sakral bagi sebuah tim, dan stadion cerminan wajah bagi klub yang bermarkas di sana. Stadion sendiri memiliki sejarah panjang di dunia persepak bolaan. Dari mulai lapangan yang memiliki tribun hingga wajah stadion berubah gitu ya, menjadi stadion modern dengan sederet fasilitas mutakhir. Semakin megah stadion yang dipunya, semakin dipandang juga reputasi klub. Nah, kita tahu bersama rumah bagi klub sepak bola atau stadion tempat mereka bertanding ya banyak mengalami perubahan-perubahan gitu ya, ketua-ketua. Ya mungkin di Indonesia kayaknya adalah beberapa klub-klub sepak bola yang punya stadion-stadion menarik gitu ya. Ya mungkin menarik nggak bisa kita samakan dengan di Eropa, tapi menarik karena punya ciri khas dan sejarahnya sendiri. Stadion memang identik dengan tempat diselenggarakannya pertandingan sepak bola. Namun sebelum hari ini, dulu stadion dibangun untuk menyelenggarakan berbagai acara. Jadi dulu belum khusus peruntukannya untuk sepak bola gitu. Dibangun bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Dan misalnya gitu ya, sebagai informasi, lapangan pertama yang dibuat benar-benar diperuntukkan untuk sepak bola adalah Sandygate Road di Sheffield. Lapangan ini pertama kali dibuka pada 1804 dan mulai digunakan banyak orang untuk bermain sepak bola, termasuk klub di sekitaran Sheffield. Lapangan zaman dulu sangat berbeda dengan lapangan sepak bola modern saat ini. Jangan mengharap kalau dulu itu ada garis tepi, kotak penalti, garis tengah, dan segala macam penanda. Dulu nggak ada itu. Nah, karena lapangan-lapangan yang hamparan tanah berumput dengan dua gawang yang masing-masing dibangun dari dua batang kayu. Hanya sebatas itu saja. Abang-abang, ketua-ketua yang sering bermain bola mungkin di kampung dulu waktu kecil cuma hanya ada tiang gawang gitu ya. Jadi ingat main bola waktu kecil. Nah, begitu gitu loh. Sebelum sekarang punya penanda-penanda gitu ya. Nah, untuk menandai garis tepi lapangan di Sandygate Road atau di lapangan sepak bola pertama ini dibangun pagar-pagar yang mengelilingi lapangan tersebut. Itu sebagai penanda kalau pemain tidak boleh melewati bola dari batas pagar tersebut. Jadi dikelilingi pagar gitu loh. Sehingga itulah penanda bagi pemain sepak bola. Sandygate Road kemudian sering dipakai untuk klub Sheffield untuk menyelenggarakan pertandingan pada tahun 1860-an. Pertandingan pertama Sheffield menggunakan Sandygate Road ini sebagai tuan rumah ketika menjamu Hallam pada tahun 1864. Nah, musim 2021-2022 stadion-stadion peserta Liga Inggris yang saat ini memiliki perbedaan tentu di zaman dahulu gitu ya. Karena sekarang sudah banyak perubahan. Di stadion sudah dilengkapi dengan segala macam, tidak hanya penanda garis tapi juga untuk wartawan ada, juga bisa menampung teman-teman disabilitas yang ramah gitu ya terhadap mereka. Terus juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di stadion saat ini. Nah, ini beberapa stadion yang paling kecil punya kapasitas hingga yang paling besar. Kita mulai dari yang paling kecil karena di klub di Liga Inggris ini ada 20.
kita mulai dari urutan 20. Di urutan 20 ada klub Brentford Community Stadium, berlokasi di Brentford, London, berkapasitas 17.250 penonton. Itu yang nomor 20. 19 ada Burnley Turf Moor, berlokasi di Burnley dengan kapasitas 21.994 penonton. 18 ada Watford Vicarage Road, berlokasi di Watford dengan kapasitas 22.200 penonton. 17 ada Crystal Palace Selhurst Park, berlokasi di Selhurst, London, berkapasitas 25.486 penonton. 16 ada Norwich City Carrow Road, berlokasi di Norwich dengan kapasitas 27.244 penonton. 15 ada Brighton and Hove Albion Palmer Stadium, berlokasi di Brighton dengan kapasitas 31.800 penonton. 14 ada Wolverhampton Wanderers Millennium Stadium, berlokasi di Wolverhampton dengan kapasitas 32.050 penonton. Di peringkat 13 ada Leicester City King Power Stadium, berlokasi di Leicester dengan kapasitas 32.312 penonton. Di urutan 12 ada Southampton St. Mary Stadium, berlokasi di Southampton dengan kapasitas 32.384 penonton. 11 ada Leeds United Elland Road, berlokasi di Leeds dengan kapasitas 37.792 penonton. 10 ada Everton dengan Goodison Park, berlokasi di Walton, Liverpool, berkapasitas 39.414 penonton. Di posisi 9 ada Chelsea dengan Stamford Bridge, berlokasi di Fulham, London, berkapasitas 40.834 penonton. 8 ada Aston Villa Villa Park, nama stadionnya, berlokasi di Birmingham dengan kapasitas 42.682 penonton. Di posisi 7 ada Newcastle United St. James Park, berlokasi di Newcastle upon Tyne dengan kapasitas 52.305 penonton. 6 ada Liverpool dengan Anfield, berada di Anfield, Liverpool, berkapasitas 53.395 penonton. 5 ada Manchester City dengan City of Manchester Stadium, berlokasi di Brentford, Manchester, berkapasitas 55.017 penonton. 4 ada West Ham United London Stadium, berlokasi di Stratford, London, berkapasitas 60.000 penonton. Di posisi 3 ada Arsenal dengan Emirates Stadium, berlokasi di Holloway, London, berkapasitas 60.704 penonton. Di posisi 2 ada Tottenham Hotspur dengan stadion Tottenham Hotspur Stadium, berlokasi di Tottenham, London, berkapasitas 62.303 penonton. Nah, yang paling luas saat ini di Liga adalah Manchester United dengan Old Trafford, berlokasi di Old Trafford, Manchester, berkapasitas 74.140 penonton. Nah, itu beberapa nama stadion dan juga kapasitas stadionnya yang dari peserta Liga Inggris musim 2021-2022. Nah, ini tentu stadion menjadi kebanggaan bagi klub-klub, juga menjadi rumah yang menakutkan bagi tim tamu yang biasanya berkunjung, karena juga stadion ini bisa jadi salah satu meningkatkan pendapatan klub gitu ya, secara bisnis gitu ya. Karena kalau penuh misalkan tiket cukup lumayan, dan dari sana klub bisa mengelola keuangannya untuk bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik gitu ya. Ya, semoga klub-klub di Indonesia juga dengan kapasitas penonton yang kita punya dan kekhasan stadion yang kita punya di Indonesia mungkin bisa menggerakkan animo masyarakat. Karena kita tahu di Inggris kalau sudah Sabtu Minggu liga berjalan dan stadion dipenuhi penonton, karena
Di stadion mereka menikmati pertandingan sepak bola. Semoga di Indonesia bisa begitu gitu ya. Masyarakat datang ke stadion untuk menikmati sepak bola, bukan untuk menikmati pertandingan yang lain. Nah, itu dulu informasi yang bisa saya bagi hari ini. Tetap sehat ketua-ketua, tetap semangat, dan tentu jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.